Assalamualaikum Sobat Awe. Ketemu lagi di channel Mang Awe. Dengan judul Sakti Mandraguna ini tidak lantas serta merta saya ini sebagai seorang yang saktiawan gitu ya. Saktiawan. Adalah hal-hal atau kemampuan keahlian manusia yang melebihi atau di atas rata-rata alam dengan izin Allah. Wah, padi, nah buktinya. Perlu bukti, kita buktikan. Pertama, dalil di Quran bahwa supaya memang kita bisa mengejar kata kunci sakti, ya, didapat dengan istilah sakti. Sakti pakai kol-kol. Sakti. Apa sakti ini? S-nya itu sholat, A-nya Al-Quran, Q-nya qalu, T-nya tafakur, I-nya itikaf mukim. Ini kata kunci yang tidak harus dikerjakan dalam 10 malam terakhir. Teman-teman kalau posisinya mau itu, kalau saya memang kan karena sudah bertanda kutip oke punya program, maksudnya saya kan sangat naifnya saya mengatakan ini saya tidak melakukan ini gitu. Apa? Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alu. Surat As-Saff. Sangat murka Allah orang ngomong, orangnya tengah laksanakan. Jadi saya berkewajiban melaksanakan ini. Jadi saya memang terima kasih atas penawarannya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa ikut tadi. Awarisin bukan apa? Awarisin itu sebenarnya belum lah gitu ya. Karena memang bisa kita digelar. Kalau sore itu apa khotimah? Hah? Jadi kan khotimah itu neraka. Nah, sholat imam mengadakan. Di sana fasilitas lebih terjamin aja karena memang Pak Mawir menyiapkan. Ya, Enggak, dia kalau bagus sih sebenarnya. Kalau menurut saya ya harapannya itikaf tuh minta izin ke dekat rumah dulu aja. Kenapa? Kalau memang rumahnya masjidnya bisa memadai untuk dijadikan itikaf. Apa fasilitas yang memadai untuk itikaf? Kalau menurut saya ya pengalaman saya minimal 2 lantai. Kenapa? Kalau kita rebahan teh tekan tingali anu lalare di sholat. Minimal 2 lantai. Kedua, kalau 2 lantai yang lantai 2 itu tanda kutip sebagai mihrabnya kita. Jadi ada kalanya dikala kita sholat sebaiknya di atas kita gitu. Jadi kan sholat rawatib kadang-kadang di masjid gitu. Padahal lebih afdol itu di rumah. Jadi sholat misalnya beda zuhur sholat. Nah, kalau mau lagi itikaf posisinya kita naik ke atas sholat rawatib itu lebih afdol. Karena berkaitan dengan hadis. Kalau anormal apa bukan 2 lantai 2 apa? Ya ke bawah berarti gitu. Di bawah alat semua Pak. Nah kalau gitu bikin mihrab, jadi sholatnya di mihrab. Selantai di masjid ya udah sholatnya kita di mihrab. Jadi si mihrabnya kotak gitulah ya. Jadi khusus sejadah kita gitu, Itu mungkin. Satu itu, kedua mungkin fasilitas air yang jelas-jelas si WC dan kamar mandinya tidak lepas dari lingkungan masjid. Kayak Al-Warisin itu bagus, tidak lepas dari lingkungan masjid. Jadi kita tidak keluar. Sebaiknya begitu. Tapi kan susahnya kadang ya yang di Beptau Laksana juga terpaksa keluar. Saya mau nyiapin papan untuk bisa nyambung gitu ya. Jadi tidak di papan antara depan WC dengan coba diakalin lah gitu. Jadi kalaupun tidak ya memang itunya kondisi daruratnya begitu. Mungkin ada mau diinikan lagi. Saya kita kepikiran sahur gitu pada kita. Tanya maksudnya udahlah saya sabrena karena kenapa di sana? Karena alhamdulillah diizinkan. Kedua karena dekat rumah. Kalau pahit-pahitnya ada apa-apa dengan ibu ya saya tetap harus keluar dari rumah karena mungkin ibu tetap prioritas pertama. Ya saya ini ya Allah mudah-mudahan itikafnya saya ini tidak menzolimi ibu, Ya saya tanda kutip akhirnya kan minta bantuan kakak untuk bisa menunggu 10 hari. Ini sedang di lobi gitu. Mudah-mudahan dimudahkan. Gimana? Pak, Coba. Saya kalau ini agak di luar ekspektasi saya gitu. Apa? Pas di presentasi itu langsung presentasi emas kirain si Sakti ini. Tapi ternyata saya jadi malu jadi.
Jadi dari berbagai rangkaian yang Pak dijelaskan gitu, kelihatan itu daging semua kalau kata Mandi. Terlalu Pak, terlalu. Kelihatan gimana? Kalau kata bos Mandi, bos Mandi itu daging semua ya Mandi. Dari kutipan ayatnya, surat, rangkaian yang Pak dijelaskan. Gitu. Kita objekkan gimana? Oh, Karena pasti udah Pak ini bisa bikin, ya maksudnya memanfaatkan yang kebisaan, kelihayan yang Pak dibuat gitu. Maksudnya artinya kan, menurut saya sih Pak Adi ini harusnya udah berada di satu tingkat di atas yang seharusnya gitu. Karena selama ini Pak Adi ini terlalu low profile saya lihat. Jadi maksudnya mungkin kan dulu kita sempat ada bikin wacana apa sih namanya, Pak Adi mah dibikin aja quotes-quotesnya gitu kan. Tiap ngomong apa juga Waalaikumsalam. Itu menjadi sebuah nilai gitu. Tapi di luar itu sebenarnya Pak Adi punya kedekatan terhadap banyak orang gitu. Jadi orang itu ketika Pak Adi bilang persamaan antara Persis dengan NU itu menurut saya sebuah hal yang menarik Pak. Karena Pak Adi pernah bilang mau bilang 40 hari kita, 1000 hari kita sampai sekarang orang NU masih berjalan gitu ya. Tapi ketika Pak Adi bisa mencoba mempresisikan gitu, maksudnya saya sholat di Persis juga, NU-nya saya banyak belajar, maksudnya artinya kita boleh, saya sendiri terhadap hal-hal yang tersebut saya tegas gitu Pak. Tapi satu sisi yang lain ada hal yang lebih penting yaitu silaturahmi dan persatuan gitu. betul. Banyak hal yang saya sebenarnya kangen dengan hal seperti yang tadi sampai, tapi ketika Pak Adi melakukan penjelasan seperti ini saya malu gitu Pak, maksudnya artinya Nggak percaya itu Pak Adi. Ini saya juga kaget Mas. Ini sebenarnya saya sebenarnya nggak mau. Saya sebenarnya nggak mau ini. Aslinya ini nggak mau. Tapi saya sempat cerita ke tanda kutip yang saya anggap guru lah. Saya cerita ini saya dapat kata kunci baru CCT. Sakti ini, sakti Bisa ini. menjabarkan dengan ini ya. Sakti ini kan kayak meme, banyak singkatannya tadi kan. Salat akhir pakai kunut, tumanina dengan iman gitu ya. Sakti yang kedua adalah selami Al-Quran, tadaburi islinya. Sakti yang ketiga, banyak singkatan, misalkan sehat kolbu dengan tahlil dan istighfar. Banyak kayak gitu ya, tiba-tiba ada gitu. Ya udah jangan presentasikan aja, misalnya malu. Kenapa? Mumpung. Apa sih kata kuncinya? Kata kuncinya saya ingin teman-teman bisa itikaf mungkin. Ya, karena saya pede, kenapa mau Mas Ido ini? Karena saya melakukan gitu. Saya nggak akan beda kalau saya tidak pernah melakukan itikaf mungkin. Jadi ini salah satu yang tadi mungkin dirasa oleh Mas Dido. Wah Pak Adi bukan hebat presentasinya atau hebat pemaparannya, karena saya pernah mengalami gitu. Bukan ambil mengalami itikaf mungkinnya. Kalau kegiatan saktinya ini sendiri saya belum sakti lah ya, sakti. Karena memang benar sakti ini memang teman-teman tidak terkait dengan kekayaan ya, tapi kalau ntar hadiahnya adalah rezeki yang mudah kayak Pak Dini tiba-tiba kayak Kantan tiba-tiba umroh, itulah hadiahnya. Tapi siapa tahu mungkin di teman-teman setelah ada yang mungkin menjadi insya Allah jutawan. Saya lihat Mas Dido malah kisi-kisinya bakal jadi jutawan yang luar biasa ya. Sekarang itu tatanan gitu. Mudah-mudahan kalau udah masuk ke lingkup kepompong Ramadan itikaf ini, wah lebih melesat. Ya mudah-mudahan ada royalti, bukan royalti uang ya maksud saya, royalti pahala buat saya. Pak itu gitu. Pak, kalau sebenarnya itu sebuah hal yang menurut saya sih sangat baik dan luar biasa Pak di mungkin itu ya. Saya juga langsung pikiran juga walaupun karena ini Pak memang masa pandemi ini memang kurang ajarnya ya. Ya evaluasi juga buat saya gitu. Jadi kita di awal yang nggak memahami nggak apa itu karena masih terasa gitu. Apalagi mau menjalankan itu tahun lalu kan benar-benar di lockdown ya Pak, banyak yang nggak boleh walaupun akhirnya banyak di rumah. Nah, sekarang dengan mungkin ini saya pikir sih saya jujur aja kenapa kan sekarang dengan konsep WFH itu cukup membantu saya ke kantor, tapi untuk mungkin 10 hari saya ini kayaknya saya belum bisa Pak, tapi saya pengen gitu. Nah bagaimana dengan konsep ini setengah mungkin atau seperempat gitu Pak? Ini saya kan dulu waktu masih kerja di Bank Pundi sudah merasakan hal ini, bukan merasakan dulu pengen itikaf kalat itu kan. Jadi lucunya kan masih kerja, Pak Edu masih di bank juga gitu. Saya itikaf itu dari Isya sampai subuh gitu ya, biasa ngikutin rangkaian sampai subuh. Setelah itu langsung kerja, belel gitu. Baru itu absen tidur gitu ya. Itu karena memang masih kerja gitu. Masih kerjanya memang pasti ada rusuh keringanan gitu ya. Allah pasti lebih maha baik, maha mengerti gitu ya. Allah maha mengerti, maha baik. Pasti Allah
Gimana itu hitungannya? Allah, pasti Allah akan memberikan. Karena belum tentu juga menjamin yang bukan menjamin. Jadi gini, secara sunatullah memang kalau rangkaian kepompong ini nggak bolong, misalnya si kupu-kupu itu si kepompongnya nggak bolong kan, si hasil kupu-kupunya lebih maksimal lah gitu aja sih. Nah, sekarang gimana antisipasinya yang kerja? Harapannya mudah-mudahan Mas Ridho tahun depan masih diberikan jatah umur untuk ketemu Ramadan, cuti Mas. Nah itu yang saya tanya-tanya di Habibur Rahman. Kan itu tuh pakai tenda. Saya tuh sempat sama Edi Aks, perlu aja tuh nanya-nanya, Pak, saya kerja di Jakarta gini. Ya saya cuti 10 itu, pokoknya saya cuti aja gitu. Jadi menjelang Ramadan itu dia cutinya bukan setelah Idul Fitri ya, 10 malam itu ya cuti dia. Saya cuti, yaitu menjadi apa ya, menjadi bahan masukan yang bagus kalau untuk yang para kerja lah gitu. Ya mudah-mudahan Mas Ridho tahun depan sudah jadi pengusaha sukses ya. Gitu, jadi udah rent to kill jadi buy to eat. Rent to kill buy to eat. Gitu Mas Ridho, aduh mohon maaf kalau jawabannya tidak. Tapi ya mudah-mudahan Allah Maha. Dengan niat yang baik saja Mas Ridho, dengan niat Mas Ridho mau itikaf saja kayaknya pasti Allah akan memberikan. Ya contoh kasus gini, saya menjalani teman-teman waktu itu di Al-Warisin kan tidak semaksimal yang tanda kutip sakti ini kan, huruf gitu kegelutan, diadu gitu, tapi Allah kasih tanda kutip itu saya di depan mata beberapa teman-teman, wah ini gini sih ini luar biasa. Teman kita yang di riba, tanda kutip utang ribanya ratusan juta, Mas Ridho mungkin hafal gitu, sampai sekarang lunas, malah jadi salah asisten ulama terbaik, bener nggak? Sekarang udah dapat lagi rumah, bisa umroh, kan luar biasa. Allah lunaskan, bisa umroh, bisa jadi asistennya Ustaz, kok mau ribu-ribuan Ustaz, ribu-ribuan orang maksudnya, pengen masih jadi asistennya beliau. Beliau yang dipilih. Allah maha presisi ya, Allah maha berencana. Ya, nggak ada yang tahu. Nah, makanya saya juga tadi nitip, ya sebisa mungkin, semaksimal yang Mas Ridho bisa mungkinnya kalau boleh saya ngasih. Ayo, sedatang malam, sholat, ngobrol, subuh, udah berangkat kerja gitu, istirahat, isinya datang lagi gitu aja. Itu yang dilakukan Pak Opik, Pak Tantan juga lucunya setelah umroh tuh, akhirnya setelah kerja dia nggak bisa lagi. Nah ini ya, Pak Dinin 2019 ya Pak Dinin ya. Teman-teman rata-rata gitu, Kang Ugi sendiri setelah mendapatkan yang keajaiban itu nggak mungkin lagi. Adit setelah nikah nggak mungkin lagi. Ini saya emang agak setiap tahun baru semua saya tanda kutip belum punya teman lawan main yang sama. Termasuk Gala Viola yang pertama kali nemenin. Sekarang kan menjadi musisi, bukan musisi apa, produser lagu religi yang luar biasa, dikasih drum, lawan istri lagi yang baru, luar biasa gitu ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan beliau ya ikut lagi lah ya, mudah-mudahan gitu. Begitu kan Mas Ridho? Siap. Mungkin dari ini Teh Sheila? Enggak ya? Ci, nanya Ci. Aji udah gitu aja ya teman-teman.